Yuhu, di video kali ini aku bakal membahas operator bernama Passenger. Karena masuk kelas Chaincaster, Passenger bakal menyerang musuh dengan efek berantai atau menyambung ke musuh terdekat. Karena itulah Chaincaster kemampuan terbaiknya di situasi banyak musuh. Karena bisa menyalurkan serangan ke 4 musuh sekaligus, cuma jadi poin plus minus. Plusnya sih bisa serang banyak musuh sekaligus, minusnya ada di tiap serangan pindah ke musuh lain bakal berkurang sebanyak 15%. Setidaknya ditambah sedikit slow sih. Setelah penjelasan singkat thread, kita masuk ke bagian talent. Talent satunya bisa nambahin damage ke musuh dengan HP 80% ke atas. Talent ini aneh, tapi nggak aneh. Ya, kamu nggak salah dengar. Anehnya ada di nambah damage khusus buat HP 80% ke atas itu agak berkondisi. Terutama kalau kebetulan deploy Passenger agak di belakang DPS-mu. Alias musuh udah dapat pukulan operator lain dulu. Biasanya talent kayak gini, terutama buat rarity bintang 6 itu kalau HP musuh di bawah 80%, damage dikasih bakal makin gila. Lah ini udah. Oh iya, bagian nggak aneh itu kalau ketemu gerombolan musuh yang baru muncul, bakal aktif talentnya. Apalagi deploy-nya bener, alias deploy dengan situasi Passenger harus hit duluan. Sip, lanjut talent 2. Nah, kalau talent 2 ini nggak kondisional. Cukup nggak ada musuh lewat-lewat dekat Passenger, bakal nambah attack sendiri. Nambah attack bakal nambah damage di skill. Nice. Bahas singkat aja talent 2-nya karena memang nggak bisa banyak dibahas. Biar bisa lanjut ke skill-skillnya. Skill 1 ini nambah stat attack pas skill aktif dan menambah durasi slow dari talent. Secara damage sebenarnya nggak sesakit itu karena skill ini skill power strike atau skill yang punya SP cost ringan dengan skill auto aktif. Istimewanya ada di penambahan slow ke banyak musuh aja. Jadi efektif nggak skill ini? Yes, kalau mau incar slow berjamaah. Kalau enggak ya skip aja. Punya penambahan range dan attack, sekalian interval attack dikurangi dan nambahin banyak loncatan damage. Skill yang menurutku banyak keuntungan, cuma ketutupan sama skill utamanya. Kelebihan pertama ada di pengurangan attack interval. Kalau kita ketahui, brother, kalau ASP di Chaincaster itu lambat. Nah, dengan skill ini, Passenger bakal nyetrum musuh. Gak bercanda, benar-benar gak nyetrum musuh. Mana loncatan damage bertambah pula. Kalau kena banyak musuh, bakal jadi kamu kena setrum, dia kena setrum, semua kena setrum. Kelebihan kedua ada di durasi skill lumayan lama. Menyetrum selama 30 detik itu sakit bung. Jeleknya sih skill ini ada di SP cost tergolong sedang, yaitu 44 SP cost. Next, skill 3. Skill 3 ini bisa memberikan area damage besar dengan musuh yang punya SP paling tebal sebagai pusatnya. Nah, musuh yang betulan ada di area range damage skill bisa kena damage juga, tapi random. Ya, random. Pertama, ini range-nya. Kedua, walaupun random, musuh bakal kena damage juga. Walaupun kadang cuma pantulan sih. Dan ya, pantulan damage dari trade tetap aktif di skill ini. Karena itulah situasi unik bakal terjadi. Kayak musuh yang sebenarnya ada di luar range skill, tetapi tetap kena karena musuh dekatnya kena skill 3. Kayak gini. Kalau dipikir-pikir lumayan juga sih ini skill kan? No, SP cost tidak berbanding dengan durasi skill. Dengan durasi skill cuma 4 detik, kamu mesti nunggu skill baru aktif lagi selama 30 detik, alias SP cost 30. Sedih sih. Padahal bisa ngasih nyambar pakai petir. Sayang petirnya sebentar dan random. Skill ini bisa dimastery, cuma bukan prioritas banget. Next, kita bahas salah satu fitur utama Passenger bernama modul. Passenger punya 2 modul, kita bahas dari modul atas yang bernama Electromagnetic Regulator yang kedepannya bakal aku sebut sebagai modul X. Modul X punya level 1 yang bisa mengurangi damage loncatan. Lalu level 2 dan 3 cepat mengembalikan XP.
Lanjut kita bahas modul 2 yang bernama Gold of Crowns. Yang berikutnya aku sebut sebagai modul Y. Level 1-nya menghilangkan damage loncatan di thread, lalu level 2 dan 3-nya mengurangi batas HP musuh yang dikasih damage sekalian ditambahin damage-nya. Lalu, apakah worth dibuka? Worth aja, karena tanpa modul Passenger itu hambar rasanya, macam sayur belum dimasak. Nah, modul yang layak buka itu modul Y. Modul ini memberikan semua yang jadi kekurangan Passenger. Tidak ada lagi damage yang dikurangi dari loncatan di thread dan menambah damage ke musuh yang kali ini SP-nya 70% ke atas, bukan 80%. Kurang apa lagi coba? Kalau modul X ini mengembalikan SP memang berguna, cuma perubahan thread-nya agak kurang aja menurutku. Jadi, apakah layak di-build? No. Kamu pasti pernah baca ataupun dengar sepuh menyarankan Passenger mesti invest penuh buat enak memang, tapi tetap no. Jujur aja buat Passenger ini enak dipakainya, cuma perlu situasi tepat aja. Paling tepat itu banyak musuh datang di lane ataupun musuh agak keras yang bergerombol biar dikasih petir random dari skill 3. Mumpung bahas skill 3, pemilihan target agak nyebelin. Mengingat skill lebar Passenger sesuai deskripsi skill bakal nyerang musuh yang HP-nya tebal dulu. Nah, kadangkala kamu mau nyerang Kroco yang udah mau lewat dan kebetulan ada musuh beda lane dengan SP tebal masuk ke ujung range lain, Passenger bakalan nyerang musuh SP tebal dulu. Ya, nggak aja momen memakai skill 3 Passenger. Next, soal high invest alias investasi tingkat tinggi. Passenger benar-benar keluar kemampuannya kalau udah full build. Full build dengan skill 3, mastery 3, modul sampai level 3. Tinggal masalahnya kamu mau invest sedalam itu buat operator yang agak jarang dipakai? Kalau iya silahkan jalan dengan risiko sendiri. Sebenarnya di situasi full build plus situasi itu agak mirip GOB dengan skill 2-nya. Bedanya, damage GOB kelihatan banget di situasi tepat. Passenger nggak terlalu kelihatan. Buat newbie sebaiknya jangan di-build duluan. Skill lumayan sebenarnya, cuma agak random kenanya. Lalu masalah invest penuh baru enak pakainya ini yang bakal jadi kendala. Karena aku yakin kamu bakal nggak invest penuh ke Passenger karena masalah prioritas build. Ada alternatifnya di low rarity bernama Pudding. Walaupun dapatnya mesti pakai sedikit salty merah, Pudding ini sukses menjalankan tugas sebagai chaincaster. Skill simple dan sesuai dengan kelasnya. Jadi kalau misal mau coba-coba operator dari chaincaster, Pudding bisa kamu build. Nggak perlu sampai lead 2, cuma nggak apa-apa kok. Sampai di sini penjelasan operator dari Beruang Kutub. Kalau ada salah pendapat lain atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di komentar. Silahkan subscribe kalau kalian senang dengan konten ini, kalau nggak juga nggak apa-apa kok. Bye!